dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini, dan kita masih merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Coba kita lihat bumi, langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan. Kita bernaung di dalamnya, dalam panji-panji kemiskinan dan juga dalam panji-panji kekayaan. Allah tidak memandang hal itu. Jadi apa yang dipandang oleh Allah? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang dari bentuk wajah kamu, tidak memandang dari segi harta kamu, dan tidak memandang dari pangkat jabatan kamu. Jadi apa yang dipandang oleh Allah? Yang dipandang oleh Allah adalah yanzuru ila qulubikum, hati kamu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak lupa pula berselawat berangkaikan salam. Tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Aminah yang lahir di kota Mekah. Siapa dia? Dia adalah junjungan besar, junjungan alam, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yang mana dia merupakan seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang pemimpin yang tidak pernah dipimpin, seorang orator yang tidak pernah naik motor. Seorang pemimpin yang rela mengorbankan jiwa, harta, dan nyawanya hanya untuk menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty membawa obor tanpa api, membawa buku tanpa isi. Berdirinya saya di sini ingin berwasiat dakwah dengan judul Uwais Al-Qarni. Masuk bawalan. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda kelahiran Yaman. Pada saat dia lahir, dia mempunyai penyakit sepak yaitu putih-putih di badannya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-harinya dia hanya menganggun kambing milik tetangganya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Uwais Al-Qarni tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Walaupun mereka miskin, mereka selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walaupun Uwais Al-Qarni mempunyai ibu yang lumpuh dan juga buta, kasih sayang Uwais Al-Qarni tidak pernah berkurang kepada ibunya. Ibunya pernah berkata kepada Uwais, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji." Apa kata Uwais Al-Qarni? "Wahai ibuku, aku kepingin melakukan apa yang ibu inginkan. Aku kepingin mewujudkan apa yang ibu inginkan. Wahai ibuku, tunggulah waktunya." Mendengar perkataan itu, ibunya langsung menangis dikarenakan terharunya, dikarenakan besarnya rasa cinta yang diberikan Uwais Al-Qarni kepadanya. Dengan sabda Rasulullah, "Ridallahu fi ridha walidayyin wa sukhtullahi fi sukhtil walidayyin." Ya, artinya ridho Allah adalah ridhonya orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Seandainya orang tuamu senang, seandainya engkau membuat orangmu tersenyum, maka disitulah Allah akan tersenyum kepada dirimu. Dan sebaliknya, seandainya engkau membuat orang tuamu murka, maka disitu juga Allah akan murka kepada dirimu. Dan Uwais pun langsung bermohon kepada Allah, "Bagaimana caranya aku supaya bisa membawa ibuku dari Yaman ke Mekah? Biasanya orang menggunakan dari Yaman ke Mekah ini menggunakan onta, sedangkan dia satu ekor kambing pun dia tidak punya." Lalu dia bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana cara hamba untuk membawa ibu hamba ke Mekah untuk melaksanakan haji?" Lalu dia mempunyai ide untuk membeli satu ekor anak kambing. Lalu dia gendong anak kambing itu naik turun bukit sampai tetangganya membilangkannya, "Uwais sudah gila, Uwais sudah kehilangan akal. Untuk apa dia menggendong anak kambing itu naik turun bukit?" 8 tahun berlalu sehingga berat kambing itu 100 kilo. Betapa kekarnya badan Uwais Al-Qarni. Beban berat sudah tidak terasanya lagi. Sampailah pada saatnya musim haji, dia sudah sanggup untuk mengangkat kedua
ibunya untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Lalu dia membawa ibunya pergi ke Mekah melaksanakan haji, dan sampainya di Mekah dia tetap menggendong ibunya untuk tawaf. Selesai tawaf dia ibu dan anak itu di depan pintu Ka'bah memohon. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ya Rob, ampunilah dosa ibuku. Jadi apa kata ibunya? Wahai anakku, bagaimana dengan dosamu? Wahai ibuku, cukuplah engkau sebagai penolongku untuk memasuki surganya Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang tuamu adalah surga tengahmu. Ketika engkau ingin memasukinya, maka berbaktilah kepadanya, maka cintailah dirinya. Dan jika engkau enggan untuk memasuki surga, maka sia-siakan sajalah orang tuamu. Lalu setelah itu, orang tua dan anak itu pulang ke Mekah, pulang ke Yaman untuk kembali ke rumahnya. Sampai ke Yaman, Uwais pun bermohon kepada ibunya, wahai ibuku, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan berat hati ibunya berkata, wahai anakku, ketika urusanmu selesai, maka cepatlah pulang. Lalu Uwais berlari dari Yaman ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah dengan berkat rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah SAW. Sampainya di Mekah, dia cari satu persatu yang mana rumah baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sampailah dia menemukan rumahnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dia ketuk rumah itu dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu keluarlah Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Rasulullah sedang perang jihad di jalan Allah. Mendengar perkataan itu, Uwais pun langsung menitipkan salam. Kalau begitu, titiplah salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya ada seorang ibu yang sedang menanti kehadiranku. Lalu Uwais pun pamit dari rumah itu. Di pertengah jalanan dia memiliki dua pilihan: menunggu datangnya Rasulullah dari jihadnya kembali ke Madinah untuk sampai ke rumahnya, atau mendatangi ibunya yang sedang berjanji, wahai anakku, ketika urusanmu selesai maka cepatlah pulang. Lalu Uwais pun langsung menemui ibunya, memilih yang ibunya. Pergi dan langsung berlari ke Yaman untuk menemui ibunya. Lalu selesailah itu Rasulullah SAW selesai perang. Lalu datanglah Rasulullah ke rumahnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang taat kepada ibunya. Lalu Rasulullah SAW memanggil para sahabat-sahabat yang dicintai, sahabat-sahabat yang dekat kepada dirinya. Wahai Ali, wahai Umar, kemarilah. Kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda penghuni langit, dia mempunyai penyakit sepak-sepak di badannya. Maka jika engkau bertemu dengannya, maka mintalah doa kepadanya, mintalah zikir kepadanya. Karena apa? Karena doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Itu menggemparkan kabar itu. Sampai-sampai di makamnya banyak sekali orang. Tidak tahu dari mana asalnya. Tidak tahu juga dari mana orang ini berasal dan dari mana orang ini rumahnya. Orang ini bingung dari mana orang ini berasalnya. Rupanya itu adalah penghuni langit yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan malaikat Allah yang Allah ciptakan hanya untuk menciptakan supaya datang ke makamnya Uwais Al-Qarni untuk ziarah di makamnya Uwais Al-Qarni. Sungguh besar pengorbanan Uwais Al-Qarni sehingga Allah meninggikan derajatnya Uwais Al-Qarni. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu taat kepada ibu kita. Perlu antum ketahui, sesungguhnya kecintaan seorang ibu lebih dalam daripada lautan, dan kecintaan seorang ayah itu lebih tinggi daripada gunung. Perlu antum ketahui. Jika engkau akan menikah nanti, maka bilanglah kepada istrimu, bilanglah kepada calon istrimu, maukah engkau menjadi yang kedua bagi diriku? Lalu siapa yang nomor satu, hai suamiku? Lalu siapa yang nomor satu, hai calonku? Yang pertama adalah ibuku. Dikarenakan apa dan memilih ibunya? Dikarenakan surganya di telapak kaki ibunya, sedangkan istrinya surganya di telapak suaminya. Sampai sini saya pidato singkat saya yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah teman-teman bahwa
kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kewajiban memenuhi hak orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Surah An-Nisa ayat 56. Adapun Nabi telah menyebutkan besarnya pahala kita berbakti kepada kedua orang tua lebih besar dari pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari wa Muslim yang berbunyi, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali habbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyu? Al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baru Nabi menjawab, sholatlah pada waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Berbaktilah kau kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Maka dari itu teman-teman, berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Wa innal jannata tahta rijlaiha. Wa innal jannata tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga ada di telapak kakinya. Maka dari itu janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal di saat mereka sudah tidak ada lagi. Sungguh tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Lantar di al-ayyam allati madar. Tidak akan kembali lagi hari-hari yang telah berlalu. Mungkin cukup sekian. Ustaz Denny Fitriadi SPDH yang saya hormati, para pembawa acara dan yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu nikmat terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Salawat bertambahkan salam tidak intinya kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah dari yaumul akhir nanti. Amin. Pada malam berbahagia ini berdiri saya di sini untuk menyampaikan isi pidato singkat saya yang berjudul Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah perwujudan atas dalam perwujudan manusia, yaitu Al-Quran tunjukkan kepada kita sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, siratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Al-Quran adalah merupakan nikmat terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan Al-Quran adalah dan kasih sayang kepada hamba-hambanya, yaitu Al-Quran adalah membuat motivasi kepada hamba-hambanya, karena di dalam Al-Quran itulah ada kisah-kisah Nabi yang bisa menjadi motivasi kepada kita, yang mana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, yang artinya pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Jadi apabila Al-Quran tidak kita amalkan setiap hari, maka kita akan berdosa, dan apabila kita mengamalkan Al-Quran setiap hari, kita akan mendapatkan pahala walaupun
biji jagung. Karena apabila kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Al-Quran adalah merupakan suatu Al-Quran merupakan adalah atas suatu pokok tiang agama Islam, yaitu dalam rukun iman. Lalu apabila kita mengamalkannya setiap hari, kita akan mendapatkan, kita bisa mengamalkannya setiap hari. Sampai situ aja lah pidato. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa sallallahu ala afsahil lisani wa khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa merasakan nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sangat kita cintai ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya jauh lagi nanti. Amin. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Denny Fitriadi SPDI, dan yang saya hormati para pembawa acara, dan yang saya sayangi para audiens yang hadir pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini bukan karena dihukum Ustaz Denny, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul sedekah. Kenapa kita harus bersedekah? Karena dengan bersedekah kita dapat mensucikan harta kita dan menjauhkan kita dari penyakit. Dawu mardakum bis shadaqati. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Dan janganlah takut untuk bersedekah. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Karena apa? Karena Allah akan melipat gandakan setiap apa yang kita sedekahkan sehingga 700 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu basirun alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir biji yang menumbuhkan 7 benih, dan satu benih menumbuhkan 100 biji. Dan Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah satu Allah balas 700 kali lipat. Sungguh luar biasa balasan yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu kita harus gemar untuk bersedekah, karena agar kita dapat rezeki yang berlimpah. Kita akan ada 3 yang mengantarkan kita ke kuburan: keluarga, harta, dan amal. 2 akan kembali dan yang 1 akan menetap. Keluarga dan harta akan kembali dan yang menetap adalah amal kita. Sudahkah kita mempersiapkannya? Persiapkanlah dari sekarang sebelum semua yang terlambat. Dan terjial ayyamun lati mados, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Cukup sekianlah pidato singkat. Terima kasih kepada saudara Abdul Khairir Sagala yang telah membawakan pidato